Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Sekarang nih tanggal 20 April 2024, sekitar jam 8 ini. Ya, jam 8 pagi. Dan ini kita pengen jalan ya teman-teman. Jalan. Pengen naik mobil. Kalau jalan nanti capek. Oke, ini masih di daerah perumahan saya ya. Pasti kalau yang udah pernah nonton YouTube saya, ini jalan dari rumah ya. Hari ini nih saya, istri saya, dan ketiga anak saya pengen nginep lah ya. Pengen nginep di daerah Puncak 2. Puncak 2 tuh adanya di Bogor ya teman-teman, di mana sih? Sukamakmur kalau nggak salah kan. Oke, ini kita lihat jalan dulu aja ya teman-teman. Ini sudah di area di Kalimalang nih. Walaupun ini masih di Tambun ya. Tambun, iya deh, iya masih Tambun. Oke, ini di depan kita nanti ada lampu merah. Tinggal belok kiri ya untuk kita lewat Grand Wisata. Dan ini kita sudah sampai di belok kiri. Dan juga sebelum kita ke tempat tujuan, kita pengen pengen cari makanan dulu lah, biar nanti kita bisa buat makan siang. Kalau sarapan sih udah tadi pagi-pagi saya sama istri saya beli nasi kuning. Wih, nasi kuningnya mantep teman-teman kalau di Tambun tuh. Dan ini nih tuh sebelah kanan tuh ada itu ya, mitra keluarga yang baru tuh, Tambun. Mitra keluarga Grand Wisata atau Tambun lah ya. Dan di depan itu untuk KFC-nya, dan kayaknya kita ya memang pengen di take away aja ya. Nggak mungkin makan di sini, ini masih kenyang ini karena baru banget tadi sarapan. Dan di sini saya sama keluarga beli itu winger bucket. Jadi entah kenapa ya, jadi memang winger bucket tuh apalagi yang crispy ya, waduh enak banget. Selain winger bucket kita juga beli itu sih, apa tuh namanya, es krim. Dan juga pasti saya lupa tuh ya, sama kentang lah ya. Dan di sini nunggu dulu ya karena ternyata winger bucketnya belum ready. Jadi kurang lebih ya harus menunggu berapa lama ya? Ada kali 15 menit kali ya, lupa saya. Oke, jadi gini teman-teman, kita pengen ke namanya nanti Nirvana Valley ya. Itu adanya bener ya di Sukamakmur ya, di Kabupaten Bogor. Dan rencananya kita memang selain pengen ke sana ya, selain pengen main di sana, pengen berenang, ya pengen nginep juga sih di Nirvana Valley tersebut 1 hari aja. Karena jadi gini nih, ada ceritanya ini teman-teman. Ya sebelumnya jujur ya teman-teman, saya memang sama istri kan lagi bimbang nih, pengen touring kemana nih. Pengen touring ya naik motor lah ya pastinya ya. Pengen touring kemana, akhirnya kayaknya sudah ditetapkan. Sebelumnya kan saya bilang pengen ke Bromo, terus dari Bromo nggak jadi deh, kayaknya kita ke Pelabuhan Ratu. Dan akhirnya diputuskan lah ya, istri saya sama saya fix insya Allah nanti di tanggal 27 April 2024 kami berdua ingin cus ke Bromo. Doain ya teman-teman ya, semoga jadi di sana lancar, tidak ada hambatan, karena kurang lebih kami akan jalan itu kurang lebih 6 hari gitu. Jadi ini ada ceritanya gini nih, maksudnya nanti ini dulu nih. Nah ini udah sampai nih winger bucketnya nih. Oke, abis ini kita cus. Jadi ceritanya gini teman-teman, karena saya pengen touring sama istri nih, karena ya lumayan lah ya 6 hari. Dan ini kita ajak dulu
anak-anak untuk seneng-seneng dulu lah. Kita kasih seneng, terus habis itu di perjalanan kami berdua izin kepada anak-anak kami bahwa ya kami nih pengen touring gitu loh, yuk kita jalan dulu gitu. Akhirnya pada oke. Dan ini nih di putaran Grand Wisata ya, sebelah kiri itu adalah tol Tambun. Dan di sini nih kalau tadi ya belok kanan itu, wah itu kalau belok kanan tuh di situ ingat bulan Ramadan kemarin teman-teman. Saya ada kali 4 hari ya. 4 hari malam ganjil 10 hari terakhir itikafnya di situ. Jadi ada masjidnya bagus, namanya Masjid Izzatul Islam di Grand Wisata. Coba deh teman-teman kalau yang daerah Bekasi gitu ya, coba nanti untuk itikafnya di sana deh. Wah, adem. Enaknya di situ ya, adem teman-teman. Dan ya, ini di jalan ini tadi sudah keluar Grand Wisata, ini sudah di daerah Pasar Setu, teman-teman. Pasar Setu nanti gini. Ternyata Google Map itu ngarahin kita nggak lewat Cilengsi. Jadi ini pengen lewat apa ya? Kok lupa ini saya blank. Oh, Cibening. Nah, lewat Cibening Setu. Dan di sini nih, ini kan pertigaan ya di depan sini. Kalau lurus itu kita mengarah ke Cilengsi. Dan kalau untuk belok kiri ini sebenarnya kan kalau lurus belok kiri ya, setelah belok kiri ngikutin jalan itu maka akan ke daerah Cibarusah. Tapi nanti kita potong gitu loh. Kita nggak nyampe sampai Mentok, nggak sampai Cibarusah, kita lewat Cibening. Nah ini nih, ini pertigaan Setu. Iya kan ya, disebutnya pertigaan Setu. Iya. Nah itu tuh, kalau lurus itu ke Cilengsi. Kita pengen ke arah Cibubur gitu ya. Tapi kita lewat belok kiri aja, lewat sini. Dan kalau cerita Cibening itu lucu. Teman-teman masih ingat nggak waktu itu yang saya sama teman-teman kantor touring ke mana tuh? Ya ke Sukamakmur, yang kita ke Kidemang. Jadi tuh kami kan satu rombongan berapa ya? Saya bilang tuh ya 16 apa berapa, lupa saya. Ya sekitar segitulah ya. Itu memang misahnya kan di Masjid Jonggol yang di pertigaan situ. Yang ikut sama saya tuh pen arah ke daerah Cibitung, Tambun, kurang lebih ada 6 orang. Dan ini nih kayaknya udah Cibening belum ya? Lupa nih, pokoknya Cibening ini. Jadi saya buat sampai lucu saya. Mana saya juga di situ ngebawa ketua rombongan, ngebawa juga seksi acara, terus ada panitia lagi nggak? Oh iya, sama humas. Itu semuanya saya buat nyasar. Karena saya di paling depan nih. Tapi gimana ya? Kok mapnya ngarahin lewat sini gitu loh. Lewat Cibening. Padahal bukan jalur utama. Nah ini kebayang ya teman-teman nih. Waktu itu kan agak gerimis. Karena kan nggak saya videoin. Saya kan terakhir videonya tuh abisnya di Masjid Jonggol. Nah tuh lihat ya. Ini waktu itu malam-malam. Terus hujan. Nggak hujan sih, gerimis-gerimis. Becek. Dan memang kita belum pernah lewat sini gitu loh. Sampai si ketua rombongan bilang, "Bal, ini lewat mana, Bal?" Saya bilang, nggak tahu deh, pokoknya mapnya lewat ini. Sampai si seksi acara juga nanya, ini berapa jam lagi nih kita pengen sampai kantor? Wah kurang lebih 2 jam. Buset, 2 jam. Nah ini masih di Cibening. Karena kalau dari sini nanti apa ya namanya ya, pokoknya tembusnya ke Serang. Iya bukan Serang Banten ya, tapi memang Serang Cikarang gitu ya. Dan di sini juga ternyata banyak banget itu loh teman-teman, yang naik motor trail ya, kayak KLX, RF, terus juga apa WR gitu ya. Jadi banyak, kayaknya ada tempatnya nih gitu. Banyak pada blok-blok banget lah itu motornya. Oke, nih ya tuh. Ternyata malamnya tuh agak
sedikit horor. Horor sih enggak sih, karena memang kita udah bawaannya pengen pulang aja sih. Jadi malamnya kayak gitu ya, sepi. Paginya indah banget ya teman-teman. Ini Bekasi loh. Masih Bekasi, Kabupaten Bekasi, ternyata masih oke gitu loh jalanannya. Dan nih, ini nih. Ini di depan itu ada pertigaan nanti. Di pertigaan situ tuh kita nyasarnya. Ya, nah nih belok kiri. Enggak. Masih agak sanaan dikit, itu kan juga tuh ada truk. Oh iya, lewat sini ternyata ada truk-truk juga. Nggak tahu ya, truknya itu ngangkut apa, saya kurang begitu tahu sih. Oke deh, kita gas dulu ya teman-teman. Oke. Ini kita sudah di pertigaan nih, di ujung jalan tadi. Nah, ini adalah Jalan Raya Serang Cibarusah apa ya. Pokoknya kita belok kanan di sini. Kalau kita pengen ke Cikarang itu belok kiri. Ini kita belok kanan di ujung mentok, nanti namanya daerahnya apa? Cibucil. Wah. Nah, ini patokannya gampang tuh, banyak toko-toko handphone di sebelah kanan kiri. Dan ini kita ya masih di daerah yang tadi saya bilang ya, Serang Cibarusah atau apa ya ini jalannya. Untuk cuaca cukup cerah dan terbilang panas ya teman-teman. Nah, ini daerah Cibucil. Kalau belok kanan itu adalah ke Jalan Raya Alternatif Cibubur situ, ke Cilengsi dulu ya, tapi ya Cilengsi dan Alternatif Cibubur. Nah, ini kita belok kiri ya. Ini kita tinggal lurus aja sampai dengan ketemu itu Tugu atau apa ya, pokoknya masjid lah, yang Masjid Jonggol. Di situ nanti kita arahnya pakai yang arah lurus, karena jalur utamanya kan belok kiri tuh kalau pengen ke daerah Cianjur yang via Cikalong. Tapi apalagi Cikalong Kulon, Cikalong Wetan ya, itu Cikalong Kulon kalau nggak salah deh. Tapi kita nih yang lurus, tapi nanti pas sebelum alun-alun Jonggol belok kanan. Jadi teman-teman tuh gampang lah, tinggal arahin aja ke alun-alun Jonggol. Nanti sebelum alun-alun Jonggol itu ada belok kanan. Nah, itu ada pengen ke arah Sukamakmur. Nah, ini maksudnya nih, ini pertigaannya nih. Tuh kan jalan rayanya sebelah belok kiri. Nah, kita yang lurus. Nah, ini masjid sebelah kiri ini nih, kemarin kan terakhir kita touring yang bareng teman-teman kantor itu terakhir di situ ya, karena yang ke arah lewat Cibenungnya itu nggak saya videoin kan karena udah malam ya biasalah, handphone action cam murah, jadi kalau malam nggak bagus. Ini dia nih, ini patokannya ya teman-teman. Kalau lurus terus itu maka akan mengarah ke mentok ya, itu ke alun-alun Jonggol. Ini ada tuh, ada plangnya tuh. Dan di sini belok kanan. Nah, udah deh. Dari sini tinggal ngikutin jalan aja teman-teman. Paling ada apa ya? Kayak entah ada pertigaan gitu. Nanti pertigaannya misalnya ya ada tulisannya lah. Intinya. Karena nih Nirvana Valley ini satu apa ya? Deket-deketan sama Villa Kayangan sama Curug Cipamingkis. Jadi abis itu ada lagi tuh air terjun apa ya, Ciherang kalau nggak salah atau apa ya. Iya deh kayaknya iya. Terus ada lagi apa ya gitu, saya kurang begitu tahu sih. Dan jujur ini sampai dengan kesana dari rumah saya nggak sampai 100 kilo teman-teman. Ternyata ada daerah atau tempat wisata yang menurut saya itu bagus. Oh iya, ini sebelah kiri dulu ya.
Sebelah kiri adalah pom bensin. Pom bensin terakhir sebelum kita kalau lewat jalan sini nih. Jadi baru akan ada lagi nanti di Cipanas apa. Lumayan jauh nih teman-teman. Iya deh, kayaknya nggak ada deh. Paling ada kayak yang eceran atau juga yang pom kayak mobil ya. Iya kan, kalau nggak salah brandnya namanya mobil gitu loh. Ini apa? Oh, udah lewat kali ya. Karena nih dari sini nih kita ini sudah kalau nggak salah nih masih Jonggol atau bukan ya. Pokoknya nanti kita lewatnya tuh lewat Dayeuh gitu loh. Lewat Dayeuh, habis itu Sukamakmur, baru setelah itu belok kiri. Nanti lah ya, nanti ya pas di lokasinya aja. Nah dari sini aja udah kelihatan ya teman-teman, udah banyak bukit-bukit. Tapi kalau cuaca panas jelas banget di sini. Bukan adem, bukan dingin gitu ya, bukan sejuk, ini panas ini. Kelihatan juga ya, ya memang cuacanya juga memang lagi oke sih, maksud saya ini cerah banget, langit kelihatan biru ya. Nah ini adalah Pasar Dayeuh, gak jauh dari itu kok, dari yang tadi itu yang saya bilang, yang dekat alun-alun Jonggol tuh nggak jauh ke sini mah. Karena apa ya, ini nih hari Sabtu ini kan karena tanggal 20 kan, ini adalah sebelumnya minggu lalu tuh pasti rame karena kan banyak yang cuti lebaran ya. Saya itu kan kemarin tuh lebarannya kan hari Rabu dan Kamis ya. Cuti saya tuh cuma hari Jumat teman-teman, karena pengen touring. Saya udah izin ke bos saya seminggu untuk cuti, tapi saya nggak ambil pas lebaran karena saya juga kan nggak pulang kampung ya. Saya cuman ke Kampung Cerewet, ke rumah orang tua saya, dan juga ke Taman Galaksi di rumah mertua saya. Nah ini kalau jalanan yang di sini nih udah sampai sini nih, woi asik, udah asik banget. Ini memang udah agak naik terus ya teman-teman, naik terus, belok-belok kanan kiri hijau. Hanya saja memang panas sih, harusnya kalau adem gitu ya. Waduh enak banget, kalah tuh Puncak. Dan kalau di sini ini jelas nggak ada lampu merah, jadi kita bisa gas terus. Akan perlambat, kita akan sedikit memperlambat speed itu jika jalanannya rusak. Tapi sekarang ini udah bagus banget teman-teman. Selama perjalanan dari sini ya sampai dengan ke Nirvana Valley itu sekarang sudah recommended banget buat mobil, terutama bukan terutama, apalagi ya mobil-mobil gede lah ya. Dan ini aja nih saya bawa mobil city car ya teman-teman. City car saja nggak ada masalah, nggak ada mentok, sempat mentok dikit banget. Dan itu juga karena sayanya masih agak kenceng, jadi kalau agak pelan kayaknya nggak ada mentok tuh. Ini sebenarnya ini nggak enak ini kan kalau mobil nih kameranya lurus terus ya. Kalau naik motor kan enak ya, di helm melihat kanan kiri gitu, jadi pemandangan bagus. Nah ini adalah yang sebelah kiri nih, ini ada jembatan dan juga ada kali lumayan besar. Kalinya juga nggak bersih banget, nggak kotor banget, sedang-sedang aja, banyak yang turun di situ teman-teman. Ini sayangnya kan karena kameranya ada di dashboard tuh sebelah kiri itu ya tadi ya. Kalau itu lagi banyak yang pada main di kali tersebut. Ini kayaknya masih Dayeuh apa enggak ya? Iya kali ya. Iyalah, karena Sukamakmur dikit lagi lah. Belum karena belum ketemu itu juga teman-teman, pasar Sukamakmur. Tadi kan kita baru ketemu pasar Dayeuh. Oke, ini kalau dibilang jalanannya kondisinya sepi teman-teman. Saya tuh ini kan bisa dibilang harusnya rame ya, maksudnya jam-jam rame gitu ya. Tapi lihat aja teman-teman, ternyata nggak begitu banyak, karena juga orang pasti ya kalau pengen ke arah Cipanas, Cianjur, taunya atau seringnya atau banyaknya itu pada lewatnya adalah lewat situ, lewat Megamendung gitu ya, lewat Cisarua, lewat Puncak. Coba deh teman-teman lewat sini, saya jamin wah asik. Ini sebenarnya motong jalan,
Bener, motong jalan. Karena kan Bekasi itu kalau kita pengen ke Gunung Gede itu sebenarnya lurusan doang. Tapi kalau lewat tol kan apa? Kita harus ke Jakarta dulu. Seolah-olah kayak muter gitu loh. Lalu nanti Bogor gitu ya, Ciawi. Kalau di sini sebenarnya tinggal deket doang sih. Patokannya bisa lewat Cilengsi, terus tembus Jonggol. Nah, tuh kan. Asik teman-teman di sini. Awalnya memang kalau pas jalanannya rusak ya. Ya kurang lebih setahunan yang lalu lah, kurang lebih lah. Itu nggak recommended banget kalau buat mobil, apalagi mobil-mobil sedan, mobil city car begini ya. Nggak inilah, bukan bisa sih bisa ya, cuman ngeselin karena kan jalanannya rusak. Ya, ini mah udah bagus banget ya. Paling ada titik-titik tertentu yang menurut saya kurang lebih ya, nggak bakalan itu sampai 1 kilo jalanan rusaknya, enggak. Terima kasih ya untuk pemerintah daerah setempat, karena ya kalau pengen majuin wisata daerah-daerah, apalagi nih orang jarang yang tahu ya. Itu kalau daerah-daerah kayak gini, jadi ya jalanannya dulu. Kalau jalanannya sudah bagus kan otomatis mengundang para wisatawan gitu ya untuk datang. Orang mah boro-boro lihat, wih di Instagramnya nih atau di mana di YouTube keren gitu loh daerahnya, tapi pas ngelihat di Google Map atau di apa namanya tuh ya, Google Street gitu, jalanan rusak, aduh ogah karena apa ya, ya salah satu faktor juga lah jalanan menentukan rame atau enggaknya lokasi tempat atau ya lokasi wisata lah ya. Ini kalau dari sini, oh ya, ini udah deket lagi nih, ada jembatan apa ya? Saya lupa nih pokoknya. Lihat ya, asik ya. Ini dari sini aja kelihatan bukit-bukit, kelihatan Gunung Batu ya teman-teman. Gunung Batu tuh yang agak lancip. Yang waktu itu saya ke Kidemang bareng teman-teman. Dan ini pokoknya ada tulisannya. Udah ini kayak udah di Sukamakmur nih kayaknya ya, mudah-mudahan bener nih. Nah ini adalah pertigaan Sukamakmur, ini pasar ya. Jadi teman-teman nih kalau kita lurus atau kanan dikit ya, itu arah Citerep. Nah kita belok kiri. Jadi teman-teman kalau yang ada dari arah Citerep itu nanti beloknya kanan ke sini ya. Patokannya ada Alfamart. Dan kalau saya waktu itu sempet sih, sebelum saya jalan saya sempet pakai Google Map ngarahin ke Nirvana Valley, tapi disuruh lewat tol keluar Citerep dan tembusnya tadi ya, tembusnya yang pertigaan tadi. Nah ini nih, ini jalanannya masih setengah teman-teman. Yang di sini nih update di tanggal 20 April 2024, ini masih setengah kan tuh. Jadi yang bagusnya udah di sebelah kanan, yang kirinya belum. Deket teman-teman, nggak jauh-jauh banget. Dan ini pun walaupun setengah, tapi kan lihat nggak ancur-ancur banget ya. Jadi kita masih layak lah untuk kita lewati. Balik lagi yang tadi, yang Citerep. Teman saya pernah tuh ya ke arah ya ke sini pas touring. Karena kan kami sempat misah ya. Bukan ya memang karena rumah dia daerah Cibinong. Nah tuh lihat ya. Iya segini aja sih teman-teman, dan sini juga masih bagus. Jadi karena dia ke arah Cibinong, jadi dia sendiri lewat yang tadi pertigaan. Kalau dari arah sini kan berarti belok kiri ya. Dan di situ dia bilang jalanannya kurang bagus dan lebih kecil. Wah makanya Google Map arahin situ. Untung saya udah tanya ya ke dia. Ya akhirnya saya lewat jalur yang saya tahu aja lah. Nah ini nih teman-teman lucu nih, di sebelah kanan itu kan motor tuh pengen lewatin di situ tapi ada dihalangin. Jadi nggak boleh dong gitu ya, karena kan itu arahnya dari arah depan ya. Jadi dia kayak pengen lawan arah disuruh balik lagi. Sian juga sih. Tapi ya dianya juga yang salah, karena kan nggak boleh dong. Tuh lihat nih, nah tuh ini sampai sini nih. Nah ini dari sini, aduh enak banget, apalagi naik motor ini, aduh. Karena saya tuh pas kalau lagi naik mobil gini, wah
kalau pakai motor nih lebih enak nih gitu sih seringnya teman-teman. Karena kalau naik mobil ya plusnya adalah kita bisa bareng-bareng. Jadi ini anak saya aja tiga-tiganya kan ngikut sama istri saya juga di sini. Tapi kalau naik motor kan cuma berdua. Tapi minusnya, aduh, nggak bisa nge-explore. Jadi udah lewat jalan-jalan begini aja. Kalau motor kan kita bisa belusukan aja. Ya tunggu ya teman-teman nanti ya pas Bromo ya. Pengen coba jalur-jalur mana ya? Karena setahu saya kalau Bromo kan ada 4 jalur ya. Lewat apa tuh namanya? Pasuruan, lewat Malang, Lumajang atau Probolinggo. Nah, saya kayaknya pengen lewat jalur utama aja lah, lewat Probolinggo. Anyway, ngapain ngomongin Bromo ya? Kita ngomongin ini dulu aja nih, karena kan ini belum sampai nih. Ini kurang lebih ya teman-teman. Perjalanan jadi dari Tambun tuh rumah saya di Tambun Selatan, sampai dengan Nirvana Valley kurang lebih adalah 3 jam. Karena nanti jam 11 udah sampai. Nggak jauh, tapi dibilang deket. Kalau menurut saya deket ya. Andai kan nih jalanannya lebih besar, jadi enak gitu loh. Kayak di daerah Cisarua gitu kan enak ya, jalanannya gede, kita bisa agak lebih kencang. Kalau di sini nggak bisa lah kita untuk kencang-kencang. Ini masih banyak penduduk, jadi terbilang oke lah. Malam juga harusnya nggak ada masalah sih. Maksudnya bukan daerah-daerah yang rawan gitu, enggak sih, mudah-mudahan enggak. Karena sekarang udah mulai rame, orang udah pada tahu nih. Saya juga nih paling 1 tahun atau 2 tahun terakhir baru tahu nih namanya jalur Puncak 2. Sebelumnya mana tahu saya. Saya tahunya cuma lewat situ tuh. Megamendung. Nah, lihat aja nih. Ini sayang banget teman-teman, ini sebelah kanan bagus banget ini pemandangannya ini. Ya kalau naik mobil tetap ya kameranya statis. Nah nih, di sebelah kiri ini saya juga ada, belum pernah nih. Ini sebelah kiri kayaknya kayak itu loh. Dia kayak ada bukan penyewaan sih, iya harus naik mobil-mobil yang kayak buggy gitu ya, mobil buggy. Terus lewatnya lewat itu kali. Wah seru sih. Next time lah kita ke situ ya. Nih lihat tuh. Kurang bagus apa teman-teman jalanannya. Di sini sih masih itu ya, masih beton. Nanti kalau yang udah di aspal, ditambahin aspal, aduh, marka jalannya bagus gitu ya. Terakhir kan kalau yang sama istri saya waktu itu juga kan pernah nih lewat sini. Itu lagi diperbaiki. Jadi banyak diberhentiin saya sama istri saya, teman-teman, yang pas ke itu loh. Cianjur. Yang waktu itu padahal pengen keliling Kabupaten Bekasi, tapi gak sih ke Cianjur. Bedanya jauh banget. Jadi dari pagi planning pengen yuk kita keliling ke Kabupaten Bekasi, ayo. Nyampe underpass Tambun, kayaknya Cianjur enak, ayo gas. Waduh. Gitu. Aduh, kan ini udah kayak itu ya. Kayak Swiss. Kalau Swiss terlalu lebay ya. Nah, ya teman-teman, jalurnya ini waktu itu saya pernah di sebelah kiri nih. Saya belum nge-vlog sih waktu itu. Di sebelah kiri nih, persis sebelah kiri sini itu saya makan mie ayam bakso. Enak, untuk baksonya enak. Kalau mie ayamnya biasa aja. Asik ya tuh kan. Gak tahu ya. Pas kemarin lebaran macet atau enggak tahu deh. Tapi ya kalau udah macet juga kan sekarang jalanan udah bagus nih. Wih. Ya memang, apalagi sekarang nih enggak yang tahun berapa sih kemarin ya? 2023 kan ya, yang itu kemarau panjang. Aduh, yang kemarau panjang sebenarnya enak tuh buat touring. Cuman saya enggak beberapa kali touring memang belum saya videoin, belum saya belum nge-vlog. Itu saya sering touring juga, cuman nggak jauh-jauh sih. Pernah kemana tuh? Tangkuban Perahu. Ya selain itu kan juga yang kemarin kita ke Ranca Buaya ya, yang lewat
Naringgul situ, lewat Cidaun, itu kan juga pas lagi musim kemarau yang panjang tuh. Ini kurang ini nih. Ini dikit lagi lah ya, dikit lagi akan sampai. Tapi kita sempet nanti ke video ini enggak ya? Lupa saya. Jadi saya tuh kok kaget. Ini kan kelihatan ya teman-teman, ini lancar banget tuh jalanannya. Nanjaknya nggak ekstrim ya, nggak begitu ekstrim. Kan ada nanti di depan tuh yang sedikit ekstrim. Dan itu ternyata kok macet gitu ya, bukan macet sih. Kok numpuk nih mobil nih, diem gitu ya. Wah, kalau menurut saya itu ada yang nggak bisa naik ke atas teman-teman. Jadi yang belakang itu pada diem. Karena kan kelihatan ya nih dari jalannya aja nih nggak begitu besar. Ya udah, harus yang di belakang harus diem dulu nunggu gitu ya. Karena pas sampai di situ soalnya kayak bau-bau itu loh. Yang sengit itu loh, sengit kopling. Yang koplingnya agak-agak angus gitu ya. Angus apa aus ya sebutannya kalau gitu ya? Angus kali ya. Nah, ini udah dikit lagi ya. Dari sini nih udah banyak nih tempat-tempat makan gitu ya. Tapi ya memang jujur saya belum bisa ngerekomendasiin yang mana karena belum pernah nih makan di daerah sini teman-teman. Untuk harganya, tempatnya, oh iya pernah yang Saung Bahagia. Tapi bukan di sini. Sebelum ke arah sini tuh ada pecah jalan. Tapi udah ngelewatin Sukamakmur kan ya? Iya. Itu belok kanan kalau dia tuh, kayak bukan jalan rayanya gitu loh. Nah, ini udah akan sampai dikit lagi teman-teman, tapi kita akan melewati yang saya bilang tadi. Karena di situ tuh pernah yang saya videoin itu jalanannya masih kurang bagus, ada bis yang nggak bisa naik, akhirnya harus dibantu sama warga sini. Nah ini sebelumnya di belakang ini agak sedikit terhambat teman-teman, yang saya bilang tadi macet. Sebenarnya kelihatan ya teman-teman, tuh ini kan nggak begitu ekstrim ya, tapi ini agak sulit ya naiknya, bener ini agak sulit. Ini saya harus gas banget tuh, ini gas gitu. Tuh kan jalanannya lumayan. Nah, yang pas bis itu nggak bisa naik waktu itu jalannya masih kurang bagus, ya kan? Oh, panjang ternyata. Lumayan panjang, makanya saya ngegasnya agak sulit sih. Oke deh, untuk videonya perjalanan dari Tambun ke Nirvana Valley gini aja ya teman-teman. Kurang lebih tadi ya 3 jam, karena jam 8 saya berangkat, jam 8 kurang dikit lah. Sampai di sana nih jam 11 kurang dikit juga. Nah, ini dia nih. Ini kita tinggal belok kiri. Lalu nanti ada ini ya, loket untuk karcisnya, karena saya udah beli online. Jadi beli online ke websitenya karena saya pengen nginep gitu ya. Cuman sebenarnya kalau nggak nginep pun nggak apa-apa, bisa teman-teman di sini. Bayarnya 35.000 setahu saya ya, karena kan saya weekend nggak tahu weekday. Karena saya nambah 1 gitu loh. Nah, ini ya belok kiri sini.